Jadi kembali lagi bersama saya Krisna. Nah, di sini saya akan memandu teman-teman untuk penggunaan sharing di internet. Jadi bagaimana caranya kita bekerja bersama-sama di internet. Nah, di sini saya akan memanfaatkan tools dari Google. Jadi saya contohkan saja. Nah, tools ini teman-teman bisa memanfaatkan file sharing yang ada di internet. Misalkan ada Google Drive. Jadi kita bisa akses Google Drive. Oke, jadi Google Drive ini fungsinya teman-teman bisa melakukan file sharing, mengedit file, terus teman-teman juga bisa mengarsipkan file-file kalian di Google Drive. Nah, tidak hanya Google Drive yang bisa melakukan manajemen file ya, ada juga Dropbox. Kemudian ada juga Box. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan salah satu dari file sharing ini. Nah, file sharing ini memudahkan teman-teman untuk melakukan sharing data. Jadi misalkan nih, saya saya mau membuat file. Terus sekarang ini kan kejadiannya lagi work from home. Jadi segala aktivitas itu terbatas. Jadi untuk bertemu lumayan susah ya. Jadi teman-teman melakukan sharing filenya itu bisa memanfaatkan ini. Nah, kenapa kita menggunakan file sharing? Karena dengan menggunakan file sharing, kita bisa membagikan file kita ke banyak orang dan mengorganisasikan file kita tuh dengan banyak orang juga. Jadi nggak harus terbatas antara satu atau dua orang aja, tapi bisa semua. Nah, tapi di panduan kali ini saya akan lebih banyak membahas di Google Drive. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan Google Drive wajib memiliki akun uh, Google ya. Teman-teman bisa menggunakan akun Gmail kalian. Oke. Jadi langsung ke Google Drive. Nah, jadi di sini teman-teman bisa perhatikan saya sudah memiliki banyak sekali file yang ada di drive saya karena kenapa saya sangat memanfaatkan drive untuk melakukan file sharing dan memudahkan saya ketika mengakses file saya jika dalam kondisi terbatas, misal saya nggak bawa laptop. Jadi saya bisa mengaksesnya di cloud dengan menggunakan aplikasi Google Drive. Jadi penggunanya sangat mudah sekali. Nah, jadi sini saya akan mencontohkan bagaimana penggunaan yang sederhana. Pertama, saya misalkan membuat folder baru. Nah, misalkan tugas kuliah. Oke, di tugas kuliah, di sini saya mengupload beberapa data saya misalkan. Jadi misalkan saya mengupload gambar atau ini teman-teman bisa sesuaikan ya. Tidak hanya gambar, teman-teman juga bisa mengupload seluruh tipe file yang ada. Tergantung jumlah storage kalian. Perhatikan, di sini jumlah storage yang saya gunakan sudah hampir 11 GB. Nah, di sini saya sudah mengupload file. Teman-teman juga bisa memanfaatkan fungsi dari aplikasi yang sudah disediakan. Misal teman-teman mau membuat file, Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Nah, di sini juga banyak sekali ada aplikasi yang lain ya. Nah, teman-teman bisa memilihnya dan menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Terus, misalkan di sini saya selain menambahkan gambar juga menambahkan Google Doc. Oke, misalkan My Doc. Nah, jadi di sini teman-teman sudah mengisi konten yang ada di dokumen kalian. Misalkan ini konten saya. Sorry.
Oke, jadi teman-teman untuk menyimpannya bisa menggunakan Ctrl S atau teman-teman bisa langsung melepas apa tanpa menekan tombol tombol Ctrl S, karena di Google Doc ini dia automatic save. Jadi teman-teman nggak susah-susah lagi menekan Ctrl S seperti itu. Nah, di sini juga fiturnya hampir banyak yang hampir sama dengan yang ada di offline di Microsoft Word, hampir mirip. Jadi teman-teman bisa melakukan editing file secara online tanpa harus lagi ribet uh, memikirkan tools offline kalian gitu. Bisa editing langsung di sini. Oke. Jadi di sini saya sudah memiliki 2 file. Nah, sekarang saya mau bagaimana caranya sharing file saya dengan yang ada, atau saya ingin sharing file saya terhadap orang yang ingin mengakses file saya gitu. Jadi saya mau share secara publik misalkan. Oke, jadi teman-teman sudah berada. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan bagaimana caranya melakukan sharing di Google Drive. Nah, jadi teman-teman silakan pilih salah satu file yang akan di-share. Jadi klik share. Kemudian masukkan email yang akan kalian sharing. Misalkan saya share ke email opsional saya. Nah, di sini ada permission. Permission itu artinya apakah user yang kalian akan bagikan file ini bisa melakukan edit, comment, atau view. View ini hanya dia bisa membaca file kalian tanpa bisa mengedit. Kalau editor, dia bisa melihat dan melakukan edit. Komentar, dia hanya bisa menambahkan komen. Nah, jadi send. Share anyway. Nah, itu caranya bagaimana melakukan share dengan memanfaatkan Google Drive. Selain sharing file, teman-teman juga bisa melakukan share langsung di foldernya. Jadi tugas kuliah ini diklik, kemudian share. Kemudian tambahkan lagi yang ingin kalian sharing. Nah, untuk share teman-teman bisa lebih dari satu orang. Jadi misalkan lagi satu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa share lebih dari satu orang ya. Send. Oke, sebelum itu teman-teman harus ingat mengatur permissionnya di sini. Jadi send. Nah, nanti masing-masing email yang kalian sertakan itu akan dikirimkan link untuk melakukan kolaborasi di Google Drive. Jadi yang sudah bisa yang kalian share ke emailnya itu sudah bisa mengedit atau menambahkan file baru di drive kalian. Ini sangat cocok untuk digunakan saat kerja jarak jauh gitu, kerja dari rumah. Begitu. Nah, jadi teman-teman bisa juga menambahkan beberapa file yang ada di sini atau menambahkan uh, jenis aplikasi yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Nah, jadi file sharing ini sangat bermanfaat untuk teman-teman yang sedang bekerja di rumah, sehingga nantinya pekerjaan kalian itu tetap terlaksana dengan baik. Contohnya misalkan mengerjakan tugas kuliah di rumah atau mengerjakan tugas kantor, seperti itu. Ingin men-share file kalian melalui link, teman-teman bisa melakukan sharing data bersifat publik. Jadi bisa diklik kanan di filenya atau langsung di foldernya, diklik, kemudian bisa diklik get shareable link. Nah, kemudian sharing. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan permissionnya. Nah, permission di sini masih bersifat can view, artinya orang-orang hanya bisa melihat tanpa bisa mengedit. Jadi bisa diklik di sharing setting lagi.
Agar orang-orang bisa melakukan edit, teman-teman bisa klik change, kemudian diklik nih anyone with the link. Nah, anyone with the link ini artinya orang yang sudah mengklik orang yang sudah mengklik link ini bisa melakukan editing file di dalamnya. Tetapi jika teman-teman hanya ada restriction-nya atau batasannya, jadi disesuaikan sesuai dengan batasan di sini. Nah, ingat juga mengatur permission di sini. Biarpun teman-teman sudah melakukan setting ke anyone with the link, tapi di sini statusnya masih viewer, jadi mereka tetap hanya bisa mengakses file tanpa bisa mengedit. Apabila teman-teman ingin menambahkan agar bisa diedit, jadi ubah statusnya menjadi editor. Nah, dengan demikian orang-orang yang mengakses file ini bisa melakukan create, delete, dan update. Oke, dan jadi jika mendapatkan servernya setelah disetting ke server link, ingat di on dan copy linknya. Jadi ketika orang-orang mengakses file kalian bisa kirimkan linknya, dan ketika dicek, nah di sini wajib login. Misalkan saya login. Nah, di sini teman-teman perhatikan, jadi yang kalian share sudah diterima. Saya bisa akses dengan email yang berbeda. Kemudian saya juga bisa menambahkan file di sini dengan mengklik new. Oke. Lumayan mudah bukan? Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan platform yang lain seperti Dropbox, kemudian di sini juga ada Box. Nah, jadi teman-teman ini bakal sangat dibantu untuk penggunaan dari file sharing seperti itu. Oke, jadi sekian untuk penggunaan file sharing. Bagaimana caranya menggunakan sharing via internet menggunakan Google Drive. Oke, terima kasih. Selamat mencoba.